dan pasar oligopoli. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Ruputra Putra. Perkenalkan, nama saya Syarif Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Raja Bulan Putra. Perkenalkan, nama saya Brahma Dewa. Perkenalkan, nama saya Marisa. Perkenalkan, nama saya Sian. Baik, itu perkenalan dari kelompok kami. Kami akan memulai materi kami, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang persaingannya tidak sempurna, di mana tidak banyak penjual yang menguasai pasar, menawarkan produk yang hampir sama dan tingkat pembeli yang menurun. Baik, lanjut. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama ada penjual terbatas. Hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai mayoritas pasar. Yang kedua, produk serupa atau beragam. Produk bisa saja sama yang dijual seperti mie instan atau berbeda seperti mobil. Yang ketiga, sulit masuk. Kebanyakan perusahaan baru memiliki tantangan lebih untuk masuk ke dalam pasar, seperti memiliki modal yang besar. Yang keempat, ada saling mempengaruhi. Keputusan suatu perusahaan dapat juga mempengaruhi perusahaan. Iklan dan pemasaran gencar. Perusahaan sering pakai iklan dan promosi untuk membedakan produk mereka dan menarik pembeli. Yang keenam, ada harga stabil, yaitu harga umumnya tetap karena perusahaan khawatir perang harga. Jika satu perusahaan turunkan harga, perusahaan lain makin ikut, yang bisa kurangi keuntungan semua perusahaan. Berikut ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Dalam jenis pasar ini, barang atau jasa yang diproduksi memiliki sifat homogen atau serupa. Contoh yang dapat ditemui termasuk pasar semen, pasar baja, dan pasar bahan bakar minyak. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi. Pada oligopoli ini, barang atau jasa yang ditawarkan memiliki perbedaan meskipun tetap berada dalam kategori yang sama. Contoh pasar yang cocok untuk jenis ini adalah pasar mobil, pasar smartphone, dan pasar produk elektronik. Yang ketiga, oligopoli kolusif. Di pasar ini, perusahaan-perusahaan bekerjasama untuk mengontrol harga atau jumlah output. Salah satu contohnya adalah kartel OPC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries dalam industri minyak. Yang keempat, oligopoli non-kolusif. Berbeda dengan oligopoli kolusif, perusahaan-perusahaan dalam pasar ini bersaing secara independen tanpa kesepakatan antara mereka. Contoh yang dapat diambil yaitu pasar maskapai penerbangan dan pasar retail usaha. Yang kelima, oligopoli dengan pemimpin harga. Dalam jenis pasar ini terdapat satu perusahaan dominan atau biasanya yang terbesar yang menetapkan harga, sedangkan perusahaan-perusahaan lain mengikuti. Contoh yang umum dijumpai adalah pasar telekomunikasi dan pasar produk teknologi. Yang keenam, oligopoli dengan persaingan ketat. Di pasar ini, perusahaan-perusahaan bersaing secara agresif dalam berbagai aspek seperti harga, kualitas, dan inovasi. Contohnya, pasar e-commerce dan pasar layanan streaming. Nah teman-teman, dalam contoh perusahaan oligopoli ini, yaitu contohnya Microsoft Windows dan Linux menguasai pasar sistem operasi komputer. Pada pasar oligopoli, masing-masing perusahaan mencari posisi strategis berkaitan dengan kompetisi. Keuntungan mereka dipengaruhi oleh tindakan pesaing lainnya. Untuk menarik konsumen, mereka melakukan promosi seperti iklan, peluncuran produk baru, dan perubahan pasar agar konsumen menjauh dari pilihan pesaing. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi. Perusahaan yang sudah besar memiliki keunggulan dalam skala besar dengan biaya lebih rendah hingga efisien meningkat.
Yang kedua, stabilitas harga. Harga yang cenderung stabil karena perusahaan jarang terlibat dalam perang harga yang dapat merugikan. Yang ketiga, daya beli global. Perusahaan oligopoli dapat meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, keberlanjutan perusahaan. Karena memiliki pasar yang kuat, perusahaan lebih tahan terhadap krisis ekonomi hingga bersaing. Dalam menjalankan pengembangan pasar oligopoli, yang pertama ada di sini, perusahaan dominan dapat menetapkan harga lebih mahal dan diskon tinggi. Yang kedua, kurang inovasi dapat menjadi persaingan perusahaan cenderung stagnan dan lambat berinovasi. Yang ketiga, ada kolusi, perusahaan bisa bekerja sama secara ilegal untuk mengontrol harga dan pasar. Yang keempat, hambatan masuk, pemain baru sulit bersaing karena modal besar dan dominasi perusahaan lama. Yang kelima, ada iklan berlebihan, pengeluaran besar untuk iklan lebih fokus pada branding daripada manfaat nyata. Dan yang terakhir, pilihan terbatas. Konsumen memiliki opsi produk yang sedikit dibandingkan pasar yang lebih besar. Lanjut dengan pasar oligopoli. Teman-teman, pasar oligopoli ini merupakan bentuk pasar yang terdapat sedikit pembeli atau konsumen yang menguasai pembelian barang atau jasa dari banyak penjual. Dalam hal ini, pembeli mempunyai kendali lebih untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan dibeli. Kita masuk dalam sisi pasar oligopoli. Yang pertama ada pembelinya bukan konsumen akhir, melainkan pedagang atau produsen yang ingin menjual kembali atau mengolah produk. Yang kedua ada barang yang diperdagangkan adalah bahan mentah, bukan produk jadi. Yang ketiga, harga cenderung stabil karena penjual dapat berpindah jika satu pembeli menurunkan harga, sedangkan menjual akan menjual kepada pembeli yang menaikkan harga. Pasar ini menjaga agar harga tetap stabil untuk menghindari fluktuasi drastis. Lanjut dengan jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni, hanya ada sedikit pembeli dan produk yang dibeli bersifat homogen. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi, yaitu ada sedikit pembeli tetapi produk yang dibeli memiliki variasi atau diferensiasi. Yang ketiga ada oligopoli kolusif, pembeli bekerja sama untuk menekan harga atau kondisi pembelian. Yang keempat ada oligopoli non kolusif, pembeli bersaing secara independen tanpa kesepakatan untuk mengontrol harga atau kondisi pembelian. Dalam contoh pasar oligopoli, yang pertama ada pasar tembakau, di mana beberapa perusahaan besar menjadi pembeli utama dari petani tembakau. Yang kedua ada pasar wortel, di mana petani menjual hasil panennya ke pedagang yang ada di sekitar daerah tersebut. Yang ketiga ada pasar jasa konstruksi bangunan, di mana banyak sekali pasar jasa konstruksi bangunan di masyarakat, namun yang menggunakan jasa tersebut sangat sedikit. Yang keempat ada industri makanan cepat saji, di mana sejumlah kecil pembeli besar membeli sejumlah besar daging yang diproduksi oleh internal. Berikut kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama ada harga lebih rendah, pembeli dapat menekan harga dari produsen yang menguntungkan mereka secara langsung. Yang kedua, kualitas lebih tinggi, di mana pembeli dapat menuntut standar kualitas yang lebih tinggi dari produsen. Dan yang ketiga, persyaratan yang menguntungkan. Pembeli dapat menegosiasikan persyaratan pembayaran, pengiriman, dan layanan tunai jual yang menguntungkan mereka. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar tidak seimbang. Pembeli dominan menekan harga dan merugikan pemasok. Yang kedua, tekanan pada pemasok. Margin keuntungan kecil mengancam kelangsungan bisnis. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Tekanan harga menghambat pengembangan produk. 4. Ketergantungan. Kehilangan satu pembeli berdampak besar pada pemasok. Yang kelima, minim persaingan pembeli. Sedikitnya pembeli mengurangi insentif bagi mereka untuk menawarkan syarat adil.
Yang keenam, eksploitasi. Pembeli dapat menunda pembayaran atau meminta diskon dengan tidak wajar. Yang ketujuh, ketidakstabilan pasar. Perubahan kebijakan pembeli besar dapat mengguncang pasar. Yang kedelapan, penurunan kualitas. Pemasok memangkas biaya produksi dan merugikan konsumen. Termasuk dalam perbedaan pasar oligopoli dan oligosoli. Secara keseluruhan, perbedaan dalam hal ini yaitu pasar oligopoli memiliki beberapa penjual yang besar dan pasar oligosoli pada beberapa pembeli yang besar. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penetapan harga produk dan layanan dalam sistem pasar oligopoli? Baik, penetapan harga produk dan layanan dalam sistem pasar oligopoli sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk teori permintaan tertentu, kolusi, kepemimpinan, harga, dan penetapan harga biaya plus. Perusahaan dalam oligopoli harus mempertimbangkan reaksi pesaing mereka saat menetapkan harga dan seringkali enggan mengubah harga karena risiko kehilangan keuntungan. Baik, apakah Siti sudah paham? Sudah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.